Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 7 OSI layer. OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada OSI layer ini dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Berikut ini adalah 7 lapisan OSI layer. 1. Physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi dari physical layer yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data. 2. Data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang paling penting karena memiliki fungsi sebagai berikut: pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan dalam frame, pengelematan perangkat keras, dan lain-lain. 3. Network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga setiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. 4. Sesuai dengan namanya, transport layer. Nomor 4 adalah transport layer. Transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya, membuat pemoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. 5. Session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. 6. Presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. 7. Application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.